Saudara, di tanah yang dikaruniai keindahan alam, laut yang kaya dan rakyat yang tangguh, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus bergerak dengan hati untuk membawa solusi yang nyata dan berkesinambungan bagi seluruh warganya. Dari pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian untuk ketahanan pangan, hingga gerakan pangan murah yang langsung menyentuh dapur rakyat. Semuanya adalah wujud kerja yang tak sekedar dibicarakan tapi dijalankan. Lantas, seberapa dalam pemerintah memaknai melayani dengan hati dan sejauh mana solusi yang diambil benar-benar bergerak untuk warga di Sulawesi Utara? Kita akan ulas selengkapnya bersama saya, Wanda Dwi Utari, di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Gubernur Sulawesi Utara Bapak Julius Silvanus. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Gub, aku panggilnya Pak Gub atau Pak Julius biar lebih akrab kita? Boleh dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya ya, siap. Pak Gub ya. Oke, Pak Gub, ini kan perluasan lahan pertanian menjadi salah satu langkah konkret. Nah, ini boleh diceritakan nggak sih Pak, sejauh mana program ini dan mana yang menjadi fokus, apakah sudah ada awal hasilnya nih Pak? Terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya terima kasih banyak sebelumnya Mbak, diundang di kegiatan Zona Inspirasi. Ya. Sangat terhormat bagi saya mewakili Sulawesi Utara tentunya. Sesuai pertanyaan tadi, memang saat ini di Sulawesi Utara seiring dengan kegiatan Bapak Presiden di visi misi beliau ya, ketahanan pangan dan tentunya swasembada pangan ya. Kami di Sulawesi Utara lagi bergiat sejak saya menjadi gubernur. Di visi misi kami salah satunya adalah pertanian, di mana ini mendukung ketahanan pangan ke depan. Dan kita ketahui kultur atau geografi di sana ini berbukit Mbak, ya berbukit-bukit, sehingga lahan yang saat ini yang existing ya sudah ada kurang lebih 43.000 hektar, dan tentunya 43.000 hektar ini tidak cukup untuk kita ketahanan pangan. Dihadapkan dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.600.000 jiwa, ya jadi kebutuhan beras dalam hal ini. Masyarakat kita makan beras di sana ya. Jadi ini cukup menggugah saya dan teman-teman di pemerintahan provinsi untuk bergiat memperluas kembali lahan-lahan yang bisa kita olah kembali. Ya, dalam waktu lalu 43.000 dan saat ini kita bisa menambah, jadi total kurang lebih 59.000 hektar. Cukup banyak ya Pak. Jadi ada penambahan. Ada penambahan, dan ini yang sedang kita berdayakan untuk bagaimana menyikapi ketahanan pangan ya, atau swasembada pangan di Sulawesi Utara. Dan saya minta untuk Bupati Wali Kota dan dinas-dinas terkait untuk bergiat. Beserta juga menyadarkan kepada masyarakat untuk lahan-lahannya tidak beralih fungsi ya. Karena saat ini banyak masyarakat kita cenderung mengalihkan fungsi sawahnya. Dan memang kita juga sedikit berkurang karena ada kegiatan-kegiatan untuk sosial, ya, kemudian untuk infrastruktur. Ini juga untuk mobilisasi logistik tentunya. Ini yang perlu kami di Sulawesi Utara untuk bergiat mencari peluang-peluang untuk bukan hanya tanah basah saja, tetapi di tanah kering kita bisa tanam jagung dan lain sebagainya. Itu yang sedang kita upayakan. Ya. Oke Pak, kalau tadi kan memang sudah dibahas perluasan lahan pertanian. Nah, program kerja Pak Gub juga ini ada namanya Gerakan Pangan Murah. Memang ini kan program sudah dijalankan di beberapa daerah ya Pak ya. Nah, kalau di Sulawesi Utara sendiri seperti apa nih Pak supaya program Bapak ini bisa tersalurkan kepada yang memang tepat sasaran? Ya. Kami beberapa waktu lalu melakukan kegiatan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kita sudah ada di 51 titik atau wilayah di mana kita melakukan gerakan pangan murah. Kita mengantisipasi, pemerintah harus mengantisipasi
untuk stok-stok ya beras, di mana banyak kegiatan-kegiatan di masyarakat yang membutuhkan logistik khususnya beras. Ya. Kita ketahui beberapa waktu lalu di Sulawesi Utara ada tradisi yaitu pengucapan. Nah, pengucapan ini setiap masyarakat, setiap rumah itu memasak lebih gitu. Kenapa memasak lebih? Diharapkan keluarganya pada pulang, kemudian saling berkunjung. Ini budaya kami yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ini membutuhkan beras yang cukup besar. Dan kita selalu mengantisipasi itu, kita membuat gerakan pangan murah ya di tempat-tempat yang dimungkinkan akan terjadi rawan pangan di situ ya, yang dimungkinkan tempat itu tidak berpenghasilan beras ya. Ini yang kita lakukan gerakan pangan murah ini di seluruh Sulawesi Utara sampai hari ini ya Pak ya. Memang tadi Pak Gup menyebutkan bahwa yang menjadi fokus adalah beras begitu. Karena kalau orang Indonesia kalau nggak makan beras tuh nggak makan nasi kayak nggak makan gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjut dari ketahanan pangan, kita beralih ke pariwisata nih Pak. Kalau sekarang kan memang sudah mulai banyak penerbangan internasional ke Manado ya Pak ya. Nah terus juga ini ada informasi bahwa ada rute langsung nih dari Manado ke Guangzhou ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, sebetulnya program perluasan rute ini tuh sejauh mana sih kontribusinya terhadap pariwisata Sulut? Gini, kita ini kan Sulawesi Utara ini memiliki keunggulan pariwisatanya, Mbak. Ya, baik di laut, kemudian di daratan maupun di perbukitan. Ya, jadi kami punya keunggulan yang mendunia. Ya, contohnya wisata Bunaken. Ya, wisata Bunaken ini dikenal penyelam-penyelam dunia ini surganya penyelam ini. Indah sekali ya Pak ya. Indah sekali. Kita punya gunung-gunung yang saat ini masih aktif ya, gunung berapi. Itu Gunung Lokon, itu indahnya setengah mati dan itu bisa didaki. Oh wow. Banyak bisa didaki dan keindahan lingkungan alamnya sangat asri dan indah sekali. Dan lain-lain sebagainya. Danau, kita punya danau yang lengkap ya Pak. Lengkap. Ya. Jadi kami punya keunggulan wisata alam yang dahsyat dibandingkan wilayah-wilayah lain tentunya. Termasuk wisata budaya dan wisata sejarah di sana. Termasuk satu lagi, wisata kuliner. Jadi kalau kita datang ke sana mau cari makan di sana hanya dua di sana itu. Enak dan enak sekali. Ya. Dan ini keunggulan yang kami miliki. Nah kemudian kami mencoba membuka. Karena kunjungan wisatawan nasional Nusantara ini sampai Mei ini sampai bulan Mei kalau dihitung di hitungan ya kami itu sudah 4.000 sekian, 4 juta sekian. Ya, tetapi kalau dihitung lagi ditambah di bulan Agustus ini kita sudah mencapai kurang lebih 10 jutaan. Wow. Jadi untuk wisata Nusantara, sedangkan untuk wisata luar negeri ya, kita Wisman ini mancanegara, kita ada beberapa negara. Ya. Saya membuka penerbangan dari Guangzhou itu ada 2 Mbak. Ya. Oh ada 2 Pak? Ada 2, dari China Airlines sendiri maupun Transnusa. Di Transnusa ini ada di Guangzhou ada 2 penerbangan, kemudian kita juga ada 3 kota lagi yang Transnusa semua yang yang sebagai airline yang membuka antara Manado dengan Guangzhou. Nah ini kan artinya perluasan penerbangan adalah untuk memikat wisatawan. Nah supaya wisatawan asingnya lebih tertarik lagi Pak, ada nggak sih promo dan mungkin apakah ada langkah nih strategi dari Pak Gup sendiri antara perluasan penerbangan dengan wisata lokalnya tuh warganya tuh jadi lebih terintegrasi gitu Pak? Ya, nah, tentunya ini kan kita ada metode ya. Setiap kita mau melakukan peningkatan ada metode. Metode yang kami gunakan tentunya kita selalu mempromosikan apa yang keunggulan yang kami miliki. Ya. Yang pertama adalah budaya. Budaya masyarakat Sulawesi Utara itu budaya yang suka menerima, ramah, ya, sangat ramah. Siapapun baru kenal, waduh. Jadi kita kan langsung rasanya akrab langsung akrab. Itu budaya yang kami miliki, ya, tidak ada batasan dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga expose
ya promosi-promosi di tempat-tempat di situ ada kegiatan-kegiatan kepariwisata. Dan kita juga titip juga kepada yang agen-agen wisata ya untuk mereka memfasilitasi juga mempromosikan Luar biasa. Ini semoga jadi makin banyak wisatawan asing yang datang ke Sulawesi Utara begitu ya Pak? Ini meningkat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan bahas banyak lagi Pak Gup, tapi jangan kemana-mana, usai jeda Zona Inspirasi akan segera kembali. Kembali lagi di Zona Inspirasi bersama Gubernur Sulawesi Utara Bapak Julius Selvanus. Ya Pak, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih ya Pak ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal pertambangan rakyat. Ini kan memang tambang emas rakyat ini menjadi isu nasional ya Pak ya. Nah, kalau di Sulut sendiri seperti apa? Ya, kita ada beberapa kabupaten, dari 15 kabupaten yang kami miliki, separuh memiliki pertambangan ya, pertambangan khususnya emas. Nah, ini isu nasional itu menghantam daerah kami juga. Betul. Ya, di mana banyak masyarakat kita yang dia mungkin ekonomi ya, ekonomi. Dia tidak bisa bekerja, tetapi di sekitar dia punya tambang. Dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya tanpa surat, tanpa alat, ya, secara tradisional. Saya tentunya melihat ini kasihan ya masyarakat kita. Mereka harus hidup, mereka harus menghidupi keluarganya. Sehingga kita ya cari pendampingan. Supaya tidak salah, kemudian menimbulkan korban, ya, merusak lingkungan. Ya, ini harus kita jaga sama-sama. Sehingga kalau ada yang masuk menggunakan alat berat, ini yang kita cegah, kita tangkap. Ya. Tetapi kalau yang sifatnya tradisional, ini kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita mencarikan solusi juga, Mbak. Ya, untuk bagaimana masyarakat kita bisa bekerja terlindungi dengan hukum. Dan dia bisa berdaya gunakan untuk menjadi PAD. Nah, selama ini kan pertambangan ini kita punya 18 IUP di izin usaha pertambangan di Sulawesi Utara, tetapi yang berkontribusi baru 3. Dan itu pun PAD kami hanya 55 miliar dari pertambangan ini. Padahal ini kan bisa kita tingkatkan sampai 300 miliar lebih ya. Nah, kami punya solusi dan ini by proses ya. Kita mau membuat WPR, wilayah penambangan rakyat. Dan ini sudah berproses bottom up, ya kita sudah serahkan kepada Menteri ESDM. Tentunya kita berharap dengan WPR ini, kemudian nanti ke depannya adalah perizinan itu di lokal cukup dengan gubernur saja. Ya, kan kita sudah ketahui bahwa perizinan cukup daerah dan itu diberikan kepada koperasi dan lembaga-lembaga lainnya. Artinya ini ada kerjasama antara Kementerian ISDM dengan Gubernur Sulawesi Utara begitu ya. Kalau dari pihak swastanya sendiri ada nggak Pak? Kalau swasta kan dari pekerja, ya pekerja. Mereka khusus yang di lokal, saya berharap mereka bekerja sesuai aturan. Ya, kemudian dia bimbing masyarakat lokal di sana. Nah, swasta yang saat ini yang ada IUP 18 tadi, saya berharap mereka melakukan proses ya perizinan ini sesuai aturan. Yang kedua, ya lakukan kewajiban-kewajibannya ya, berkontribusi kepada pemerintah, berkontribusi kepada masyarakat, sehingga ekonomi ini bergerak. Di samping masyarakat sejahtera, ada juga pendapatan untuk daerah. Karena pendapatan asli daerah ini juga salah satunya dari tambang. Kalau PAD kita di tambang meningkat, tentunya ini juga akan kembali ke masyarakat dalam program-program yang lain tentunya. Nah, ini kita berharap semua yang terlibat baik masyarakat, swasta, ya, ini untuk bersatu padu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara melalui pertambangan. Begitu ya. Biasa. Semoga ini menjadi sinergi yang baik sehingga banyak menguntungkan masyarakat begitu ya Pak ya. Kita kembali lagi kan program pemerintah itu kembali lagi untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Ya.
Oke, kita beralih dari pertambangan rakyat soal ke listrikan nih Pak. Ini kan juga isu-isu listrik yang memang belum didistribusi secara maksimal, Iya. apalagi ke wilayah-wilayah terpencil begitu Pak. Nah kalau dari Pak Gub sendiri seperti apa nih untuk mendistribusikan listrik ke wilayah-wilayah yang ternyata belum terjangkau oleh listrik? Ya, Mbak, kita sebenarnya Sulawesi Utara itu surplus listrik, Oh, tapi di oke. daratan, di Hmm. daratan. Yang terhubung antara Manado sampai dengan Gorontalo, kita ini surplus untuk listrik. Tapi Mbak perlu ketahui juga bahwa Sulawesi Utara ini memiliki 300, kurang lebih 300 pulau. Ya, itu 15 sampai 18% dihuni oleh masyarakat. Oke. Dan PLN sudah memberikan penerangan di sana melalui generator set ya, genset. Ya, tapi itu tidak maksimal, ya nggak Oke. maksimal. Ada yang hidup cuma 12 jam, ada cuma yang hidup 6 jam. Oh, jadi nggak 24 jam kayak di Tidak kota-kota besar 24 ya Pak? jam. Ekonomi bergerak itu dari energi sebenarnya. Betul. Nah, kita punya sumber daya sebenarnya yang terbarukan tentunya ya. Di sana kita punya air, kita punya matahari, kita punya angin. Ini akan kita berdayakan ke depan. Dan saya sudah janji sama masyarakat saya. Sebelum tanggal 17 Agustus 2025 ini, Pulau Gangga dan Pulau Talise yang penduduknya kurang lebih 19.000 akan saya berikan listrik lampu menyala 24 jam. Wow. Jadi dari 2 pulau ini saya berharap ke depan seluruh dari 2025 ini ya, saya maksimal 2026 semua di pulau-pulau di Sulawesi Utara menyala 24 jam. Amin. Ih luar biasa sekali Pak Julius. Oke, kita akan ngobrol lagi tapi jangan kemana-mana. Usai jeda Zona Inspirasi akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Zona Inspirasi bersama Gubernur Sulawesi Utara Bapak Julius Selvanus. Seru banget ngobrolnya nih Pak. Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah dibahas listrik, terus juga lahan dan masih banyak hal yang dibahas. Nah sekarang kita akan membahas soal pekerja migran nih Pak. Ya. Ini juga kan menjadi salah satu isu nasional ya. Ya. Banyak tenaga kerja dari Indonesia begitu ya. Akhirnya memutuskan untuk kerja di luar negeri. Khususnya di Sulawesi Utara juga cukup banyak ya Pak yang mengikuti bekerja di luar negeri khususnya di Asia Tenggara begitu ya. Nah kalau dari Pak Gub sendiri, apakah ada solusi untuk isu nasional ini Pak? Ya, begini Mbak, saya waktu kampanye, saya selalu kalau di panggung menyanyikan satu lagu. Apa itu? Rumah Kita. Oke. Jadi kita harus bangga dengan rumah kita. Kita harus bisa merawat rumah kita, menjaga rumah kita, ya, mensejahterakan isi rumah kita. Dalam hal ini kita bicara Sulawesi Utara. Sulawesi Utara adalah rumah kita. Bagaimana masyarakat penghuni yang tinggal di Sulawesi Utara itu maju sejahtera, ya. Nah, salah satunya adalah lapangan pekerjaan. Kami di Sulawesi Utara bukan daerah industri, jadi industrial kami 0,sekian%. Ya. Yang lainnya kita cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadi disebutkan tadi di awal ya, setelah beberapa contoh. Nah, untuk pekerja migran ini, kita sebenarnya prihatin bagi masyarakat saya, masyarakat Sulawesi Utara yang tidak melalui proses. Ya, waktu dia bekerja keluar, khususnya di Asia Tenggara ini. Saya ada masyarakat saya yang dipulangkan 75 orang dipulangkan karena ilegal. Bahkan dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, ya ada 7 orang. Ini kan memprihatinkan bagi saya pimpinan di sana, saya juga sebagai bapak mereka, saya sangat prihatin. Nah saya punya solusi untuk mereka sebenarnya. Datang karena kami punya pekerjaan yang bisa kita salurkan dengan resmi dan aman. Salah satu hubungan kerja kami dengan Jepang. Ya, negara Jepang ini welcome. Kami ketahui mereka, negara Jepang itu membutuhkan tenaga kerja dari Sulawesi Utara. Itu 2.000 kurang lebih. Wow. Ini kan peluang ya. Banyak sekali ya. Peluang ini saya akan manfaatkan. Saya akan gunakan dengan sumber daya yang kami miliki. Karena begini,
pemerintah daerah ini juga keterbatasan dalam anggaran untuk menyiapkan kita memberangkatkan, ya. Karena persiapan ini 6 bulan. Untuk diberangkatkan ke Jepang ini 6 bulan. Kita harus siapkan. Kenapa harus 6 bulan? Kan ada 3 yang kita harus siapkan. 1 bahasa, kedua budaya, kita harus kenal budaya. Ketiga yang teknis. Di mana dia akan ditempatkan, di situ dia dibimbing, dilatih ya secara ini. Sehingga berangkat ke sana dalam kondisi siap pakai, ya, siap bersosialisasi, ya. Jadi itu yang kita siapkan selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini kan butuh uang, butuh biaya, ya, butuh tempat juga. Nah, ini kita punya solusi juga untuk kabupaten, kota, ya. Karena provinsi kan rakyatnya ada di kabupaten kota, ya. Untuk mereka juga bersatu padu untuk menyiapkan tenaga kerja masyarakatnya. Ya, karena kalau kita kasih tempat dalam posisi kayak saat ini 490 ya yang kami siapkan. 490 warga yang disiapkan? Iya, yang kita siapkan. Ini lulusan SMK, bahkan sarjana juga kita buka. Ya. Jadi 490 ini tempat untuk sejumlah itu kan nggak cukup. Harus cukup besar ya Pak? Ya, jadi harus ada keterlibatan daerah lain, kabupaten kota yang berkontribusi di situ. Ini salah satu yang kita upayakan bagaimana supaya pekerja migran kita ini aman. Ikuti prosedur. Jadi P3MI ini juga bersama-sama BP3MI, ya, pemerintah daerah sinergi. Sehingga masyarakat nyaman di situ, terlindungi pekerjanya, ya, sehingga pada saat dia berangkat ke luar negeri dia merasa aman, keluarganya pun aman. Tidak seperti saat ini, ya, saya harus punya beban, ada beberapa masyarakat saya masih kerja ilegal di luar negeri. Itu. Ya. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Gub bahwa memang ada training lah ya Pak istilahnya ya selama 6 bulan dari mulai bahasa, terus juga budayanya seperti apa. Nah, soal pendampingannya sendiri Pak, supaya mereka benar-benar merasa aman bekerja di sana itu seperti apa sih Pak? Kita ada komunikasi pertama dengan pihak pengguna ya, user yang akan menggunakan. Mereka pun hadir. Ya, mereka hadir, bahkan pemerintah juga dari Jepang juga hadir ketemu saya waktu itu di provinsi, ya. Dengan komunikasi yang tentunya kita titip satu tanda kutip, titip warga kami yang bekerja di sana. Ya. Yang kedua, titip juga ditengok. Oh, ada kunjungan juga? Kunjungan dari mereka, apakah sudah layak, apakah sudah pantas, apakah sudah siap untuk kita berangkatkan. Dan yang ketiga sebenarnya yang persoalannya krusial juga, penerbangan, Pak. Penerbangan antara Jepang dengan Manado ini kan sebenarnya dekat, ya. Tetapi kan kami nggak ada yang penerbangan yang ada di Manado, Jepang. Waktu lalu kita ada, tapi kan subsidi. Subsidi ini kita nggak akan mampu lah. Ya. Nah, warga kita kalau dia sudah mulai batas ikatan dinas mereka atau ikatan kerja mereka sudah bisa pulang kampung, nengok keluarga, itu harus ke Jakarta dulu. Baru ke Manado. Ini kan pembiayaan dan waktu. Nah, ini kami juga lagi intens mengkomunikasikan itu supaya penerbangan Jepang Manado ini kita buka kembali. Karena hanya satu yang boleh di sana, Garuda saja. Penerbangan lain nggak boleh. Masih belum bisa ya Pak ya? Iya, belum bisa. Baik, ini luar biasa. Semoga memang dengan langkah dan juga program kerja yang luar biasa dari Pak Julius ini bisa tercapai semua tujuannya Pak Julius selama menjabat ini. Dan artinya langkah-langkah tadi ini semoga bisa merubah ya Pak persepsi bahwa pelarian ekonomi ini akhirnya menjadi kesempatan ya untuk kompetensi di pasar global begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Julius atas kesempatannya. Sukses selalu. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Ya saudara, dari penguatan pariwisata yang berbasis kerakyatan, gerakan pangan yang merata hingga komitmen membawa listrik ke kepulauan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menunjukkan bahwa pembangunan yang bergerak dengan hati akan selalu menemukan jalan. Nah, ini adalah solusi yang tak hanya bergerak di atas kertas, tapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Saya Wanda Dwi Utari pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Zona Inspirasi selanjutnya dan sampai jumpa.